Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vida Tamayanti dari kelas 2023C dengan NIM 108. Pada video kali ini saya akan mengulas sebuah objek estetis dengan mengikuti prinsip-prinsip estetika terapan. Nah, objek estetis yang saya pilih adalah selotip. Mengapa saya memilih selotip? Karena menurut saya selotip adalah alat serbaguna yang dapat digunakan dalam banyak situasi sehari-hari, tidak hanya sebagai alat perekat saja. Jadi selotip adalah pita perekat yang memiliki lapisan lengket di salah satu sisinya. Fungsi utamanya selotip adalah sebagai alat perekat yang digunakan untuk menyatukan kertas ataupun bahan lain, memperbaiki objek yang robek, patah, atau melindungi objek, misalnya untuk membantu pengemasan barang. Tak hanya itu, sebenarnya selotip ini memiliki banyak fungsi rahasia yang mungkin tidak selalu disadari, seperti membantu menjaga cat agar tidak meluber pada saat melukis di kanvas, membuat metrik sementara, membersihkan debu kotoran di sela-sela kecil, menjaga kabel agar tetap rapi, dan juga untuk menempelkan poster di dinding, dan lain-lain. Sebenarnya ada juga selotip yang tidak hanya berpacu pada aspek fungsional ataupun utility, tapi ada juga selotip yang memiliki fungsi signifikan atau eksperimental. Fungsi signifikan dalam konteks desain berkaitan dengan bagaimana produk tersebut memberikan makna dan nilai bagi pengguna. Jadi dalam hal ini terdapat banyak perusahaan yang membuat selotip menjadi semenarik mungkin dengan motif yang lucu, warnanya berkilau, dan juga berbagai banyak gambar-gambar di selotipnya. Hal ini tentunya untuk menarik para konsumen yang mementingkan aspek signifikan pada selotip tersebut. Saya punya berbagai jenis selotip dengan motif menarik dan lucu seperti ini. Beda dari selotip biasanya, namun harganya lebih mahal. Saya rela beli yang lebih mahal karena biasanya saya menggunakan ini sebagai hiasan untuk buku catatan atau jurnal, sebab ini dapat memberikan kesan yang lucu, unik, dan juga menarik untuk dilihat. Oke, baik, selanjutnya kita akan mengulik asal-usul dari selotip. Selotip ataupun pita perekat pertama kali diciptakan oleh perusahaan yang bernama 3M. Nah, pada tahun 1925. Ini awalnya dikembangkan oleh seorang insinyur yang bernama Richard Doyle untuk memenuhi kebutuhan industri otomotif. Selotip pertama kali diperkenalkan dengan nama Scotch Tape dan awalnya digunakan untuk menutupi permukaan mobil selama proses pengecatan, sehingga cat tidak menempel pada bagian yang seharusnya tidak tercat. Kemudian, penggunaan selotip meluas ke berbagai industri dan aplikasi rumah tangga, dan juga menjadi salah satu alat paling umum yang digunakan di seluruh dunia untuk berbagai keperluan perekatan dan juga perbaikan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip estetika terapan dari selotip. Yang pertama ada dampak maksimum dengan upaya minimum. Konsep dampak maksimum dengan upaya minimum adalah tentang mencapai hasil optimal dengan menggunakan sumber daya yang paling sedikit. Dalam konteks desain ataupun inovasi, ini berarti menciptakan solusi yang memberikan dampak positif paling besar sambil meminimalkan penggunaan sumber daya, waktu, ataupun tenaga kerja. Secara umum, jika indera manusia bekerja lebih efisien, maka kita tidak akan lebih mudah capek. Manusia suka efisiensi untuk mencapai efektivitas tinggi mungkin. Nah, dalam hal ini, selotip bisa digunakan secara efektif sebagai perekat. Nggak perlu susah-susah, hanya tinggal ditempel, selotip bisa menjadi perekat yang baik. Selain itu, selotip ini tahan air, mudah ditemukan, murah, dan juga fleksibel karena bentuknya lentur, bisa menyesuaikan permukaan, dan juga sangat efektif. Nggak hanya efektif, selotip ini juga mempunyai efisiensi dalam penggunaannya, seperti mudah dibawa karena bentuknya kecil dan juga mudah digunakan. Terus selotip ini tahan lama karena terbuat dari bahan yang anti air, sehingga mudahan kita kalau seumpama ingin memasang label tanpa perlu cetak stiker anti air yang menghabiskan banyak biaya. Selanjutnya memasuki prinsip yang kedua, yaitu unity in variety.
atau kesatuan dalam keberagaman. Unity in Variety adalah prinsip desain yang menggabungkan unsur kesatuan dan juga keberagaman. Ini berarti menciptakan keseimbangan antara elemen-elemen yang berbeda agar bekerja sama secara harmonis dalam suatu desain. Dalam konteks desain, ini dapat merujuk pada penggunaan beragam elemen desain seperti warna, bentuk, tekstur, pola, ataupun motif, namun masih menciptakan kesan kesatuan ataupun koherensi dalam desain secara keseluruhan. Nah, pada selotip sendiri hadir dalam berbagai jenis dan juga kekuatan perekatnya, seperti selotip bening, selotip kertas, selotip kain, dan masih banyak lagi. Dan juga selotip bening ini salah satunya. Nah, karena hanya memiliki perekat di salah satu sisi dan juga fungsinya sama, maka kita mengelompokkan selotip ini sebagai salah satu kesatuan yang sama, meskipun warna, ukuran, dan juga motifnya berbeda. Kita tetap menyebutnya sebagai selotip. Lalu, prinsip yang ketiga adalah most advanced yet acceptable, atau biasa disebut Maya. Nah, prinsip Maya ini dikemukakan oleh desainer Raymond Loewy, yang berarti bahwa desain ini harus mempertimbangkan teknologi terbaru dan juga inovasi terdepan, tetapi tetap mempertimbangkan tingkat kenyamanan dan juga keberterimaan atau acceptable oleh pengguna ataupun pasar. Dengan kata lain, desain harus maju sejauh mungkin tanpa melebihi ambang toleransi atau pemahaman pengguna. Prinsip ini penting dalam merancang produk ataupun layanan yang inovatif, namun tetap relevan dan dapat diterima oleh pengguna ataupun konsumen. Dari asal-usul selotip yang telah saya jelaskan di awal tadi, diketahui bahwa selotip adalah inovasi dari sebuah masalah, yaitu kendala yang dihadapi pengecatan untuk menutupi bagian permukaan mobil. Nah, seseorang yang mengecat harus menutupi salah satu bagian mobil dengan benda tertentu agar cat tidak mengenai area yang seharusnya tidak dicat. Kebanyakan upayanya kurang berhasil. Akhirnya, penemu selotip yang bernama Drew tadi memiliki ide untuk membuat kertas yang bisa merekat dan menutupi bagian mobil yang tidak dicat. Akhirnya, pada tahun 1925, perekat kertas pertama berhasil dikembangkan oleh Drew. Nah, keberhasilan ini menjadikan Drew naik jabatan, dan juga pada tahun 1930, Drew mengembangkannya berdasarkan plastik transparan seperti ini dan diberi nama Scotch Tape. Nah, pada akhirnya penemu selotip menemukan cara untuk mengecat mobil dengan berbagai warna dengan cara yang lebih efektif dan efisien daripada sebelumnya. Padahal selotip itu udah ada hampir 1 abad, namun sampai sekarang selotip masih bisa digunakan bahkan dengan model yang sama. Nah, selanjutnya ada prinsip terakhir yang keempat, yaitu prinsip keselarasan indera atau optimal match. Nah, keselarasan indera atau optimal match adalah konsep yang dikembangkan oleh desainer dan peneliti yang bernama Paul Haggard. Ini berkaitan dengan bagaimana desain produk atau pengalaman harus diselaraskan dengan cara indera manusia berfungsi dan berinteraksi dengan dunia. Inti dari konsep ini adalah bahwa sebuah desain dianggap optimal ketika ia memenuhi harapan dan kemampuan indera manusia dengan cara yang harmonis dan efisien. Pada selotip, untuk mencapai keselarasan indera, produsen membuat selotip dengan transparan agar konsumen bisa melihat apa yang mau mereka rekatkan. Lalu, beberapa selotip juga memiliki motif dekoratif yang menarik untuk memberikan kesan ataupun nilai signifikan di dalamnya. Selotip dengan permukaan yang halus dan perekat yang kuat tapi tidak terlalu lengket memberikan rasa nyaman saat disentuh dan digunakan. Ini membuatnya mudah untuk dipotong dan ditempel tanpa terlalu merepotkan. Nah, baik, itulah penjelasan selotip dalam prinsip estetika terapan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.